Baik, terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina yang sudah memberikan sambutan sekaligus penyampaian informasi kaitan dengan kedinasan, dan nanti juga ketemu di materi ya, setelah Publik dan Erlangga. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu untuk kegiatan di pagi hari ini kegiatannya padat lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu siap sampai jam 5 sore ya. Ada makanan tenang aja. Ya. Tadi kan kata Pak Haji harus siap katanya. Baik Bapak Ibu, keadaan lancar. Marilah kita renungkan sejenak dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kang Ustaz Ruslan kepadanya di persidangan. Dokter Sajin, Pak Ibu, sebelum kita nanti materi yang paling utama tentang implementasi, tapi kita harus kita baik akan arahkan Bapak Ibu kepada regulasi yang ada di Kementerian Agama. Jadi nanti ada regulasi dari Kemendikbud, Ristek, dan juga ada dari Kementerian Agama karena kita madrasah. Kita punya 5 mapel, dan ini berbeda regulasi dan berbeda pembuatan. Ya, baik kita sampaikan ya. Ini adalah pembicaraan kita pada hari ini tentang kurikulum pendidikan. Ini program Kemenag yang ada di kurikulum Merdeka dalam upaya peningkatan mutu daya saing madrasah. Kita ingat, madrasah punya slogan madrasah mandiri berprestasi tingkat dunia. Ini, ya. Jadi ada beberapa kegiatan di Kementerian Agama yang sampai tahun 2025 akan dilaksanakan. Nah, satu di antaranya sedang kita berjalan yaitu untuk para kepala madrasah melalui bantuan Pokja. Ini ada 4 program yang dari Kementerian Agama yang kita kenal dan bisa MUKA. Ya. Pertama EDM-RK, kita sekarang untuk madrasah sudah berbasis EDM-RK, di mana dijalankan semua kegiatan kita harus dimasukkan. Kenapa? Karena kita sekarang bukan saja bos reguler, tapi juga ada 3 bos lagi, 3 lagi bantuan. BK 100 juta, BA 150 juta, dan ada bantuan khusus itu untuk daerah-daerah tertentu. Dan itu kayaknya untuk di Jombang tidak ada. Tahun ini kita mendapatkan 2 madrasah insya Allah mendapatkan bantuan, yang satu dan sekarang dan sudah berjalan. Yang kedua, usaha nanti tahun 23 akan ditek ke MTS Mekarwangi mendapatkan PK. Apa dari PK yang pada ininya? Tuh ya. Ini kaitan ini itu adalah hasil dari pengisian EDM-RK kita. Makanya EDM-RK ini benar-benar terisi dan memenuhi 8 standar. Insya Allah, itu kata kuncinya. Dan yang kedua AKMI, ya, selain kita ANBK, itu Kemendikbudristek, secara nasional kita juga punya AKMI. Maksudnya itu kompetensi madrasah di Indonesia. Jadi nanti setelah NBK selesai mungkin di bulan November kita ada AKMI. Hanya AKMI masih terbatas. Itu dalam rangka upaya peningkatan mutu. Ingin mengetahui seperti apa mutu madrasah, proses pembelajaran di madrasah. Tapi bukan hasil belajarnya. NBK ini bukan hasil belajar, kan tidak ada nilai yang kami dapat. Tapi adanya tulisan-tulisan yang berwarna-warni di rapor madrasah. AKMI masih sampel, yang tahun kemarin sudah laksanakan, tahun ini tidak. Yang tahun kemarin belum, tahun ini akan laksanakan itu pun sampel dari beberapa lembaga. Tidak NBK semua. Tidaknya NBK hanya 45 orang rata-rata di komunitas daftar. Kalau AKMI itu seperti itu di kurikulum mereka tidak lagi seperti itu. Karena tadi ingat capaian pembelajaran yang diutamakan. Nah kemudian sama komunitas tetap dari Kemendikbudristek, jadi kita punya 2 kementerian yang mengatur, yang mengelola, yang memberi pembinaan tentang madrasah kita, tentang pendidikan kita. Dan kemudian kebijakan Kementerian Hukum Merdeka pada dasar jatuh oleh Kementerian Agama yang
Nah ini beberapa dalam kurikulum. Nah kita dulu mengenal KI, nanti di Merdeka tidak lagi mengenal KI, tapi kira-kira ada capaian pembelajaran atau konten. Kemudian isi materi proses, nantilah itu oleh transfer kita lah, kita hanya selintas saja. Kemudian penilaian, yang pertama adalah diagnostik. Kalau sekarang lebih diarahkan kepada asesmen awal. Asesmen awal, memastikan kebutuhan apa yang akan kita berikan kepada madrasah, kepada siswa kita. Karena di umum mereka tidak berbicara selesai. Lupa bukan mah bisa, karena genap semester selesai semua. Dan bisa ya itu tidak aneh ketika keluar MI atau keluar sekolah mungkin atau MTS atau apa kok belum bisa baca. Nah itulah sisi lain kelemahan dan penting selesai. Makanya kita bisa berbicara berbicara capaian pembelajaran. Ini substansi di kurikulum merdeka. Jangan kita pahami bersama. Nih, ya, informasi kurikulum 2000 kurikulum di madrasah. Pertama, kita kemarin masih 100% mengenai kurikulum 2013, ya. Penambahan pekerjaan PAI kita tetap, jadi kita punya 2 kurikulum. Yang umumnya kita tetap lakukan untuk Unistek, yang PAI kita yang buat sendiri. Ya. Ini kenapa? Karena kita punya sini yang 5 materi Al-Quran, akidah, fikih dan budaya Islam, sama bahasa Arab. Kemudian 2013 kita sudah paham semua aturannya itu KMA 184 dan 183 tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Kita hari ini untuk AKMI, guru dan 2 pengawas madrasah ataupun kepala madrasah. Ini ada visitornya, ada visitasi untuk AKMI. Itu bedanya. Hasilnya hampir sama. Di dalamnya materinya hampir sama. Pertanyaannya hampir sama, walaupun ada penekanan-penekanan tertentu untuk AKMI. Ya, sama dengan AMBK. Yang di atas yang paling ada, yang selalu ada adalah tentang perundungan yang terjadi di madrasah. Dan yang ketiga PKB. PKB alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga. Tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan PKB. Kemarin kita sudah in 1, 2 sudah, hari ini berarti masih on-nya. Nanti in kedua, ketiga, in 4. ke-6, ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti mungkin nanti dikatakan harusnya sedianya nanti besok, tapi pasdanya lagi ada kegiatan BIMTEK sama BIMTEK ini di Bali sampai hari Jumat. Dan yang terakhir adalah EMIS. Ini EMIS selalu membuat ribet para operator. Sayangnya belum semua madrasah memahami tentang EMIS. Para operator yang pintar, karena ternyata 24 orang kan kita dibuat pusing dengan EMIS ini. Kita dengan data-data. Kita dengan EMIS ini Desember nanti tidak ada lagi anak yang tidak masuk ke EMIS. Kalau hari ini masih ada beberapa madrasah yang siswanya belum masuk karena satu dan lain hal. Desember tidak boleh ada lagi, dan coba benar sekarang EMIS. Sudah ya? Tidak ada lagi alasan anak tidak masuk, terutama kelas 9. Kalau 9 tidak masuk di EMIS, insya Allah bisa dipastikan tidak bisa ikut ujian akhir. Bapak Ibu nanti yang uji. Hati-hati, instrumennya sudah Bapak Ibu tahu, namanya seperti apa dan seperti apa, sudah Bapak Ibu terutama operator. Dan saya sih mengharapkan madrasah di kepalanya juga harus lebih pintar dari operator sebenarnya. Jadi biar bisa enak menyarekan operator teh gitu. Kita depan udah bisa nyarekan, bisa waktunya kok. Pengawas saya nyarekan gitu, bisa nyarekan. Ayo gitu emang, ayah gitu. Iya, kira-kira di sana di mana? Lain di dia mana? Lain di kepala ini. Carekan oke kepala lain. Jadi ini, jadi program inilah yang akan mengantarkan kita menuju pelaksanaan kurikulum 2000, kurikulum merdeka. Nih, kita di madrasah punya sedang dilakukan pengembangan investigasi pembuatan madrasah ya. Ini ada madrasah akademi, emak program keagamaan, emak kejuruan, emak plus keterampilan dan madrasah riset. Yang 1, 2, 3, 4 itu untuk MA. Kita ada di posisi yang 5 madrasah riset. Makanya kita di kurikulumnya, di KTS-nya ada dengan keunggulan OPO.
mau talkiz, mau sains silakan, atau robotik silakan. Itu sudah leluasa. Lebih leluas lagi saat kita menggunakan menggunakan kurikulum merdeka. Nanti kita lebih leluasa pengembangannya di situ. Ya. Kita baru ini ada nih tinggal dibaca. Jadi ini kita program kita dalam rangka peningkatan mewujudkan madrasah mandiri berprestasi kelas dunia. Ini programnya. Ya, yang dulu dengan tadi kegiatan tadi di atas. API, PKB itu tujuannya ke sana. Ya. Jadi jangan sampai yang miliaran ini untuk PKB, baik dari PKB Mokja kepala ataupun guru, jangan sampai sia-sia. Itu kita menang minjem loh. Nanti yang bayar anak cucu kita, yang sekarang belum lahir nanti kebagian bayar itu. Ya, ini harus kita manfaatkan benar-benar. Yang program madrasah yang ketiga ada KMA, ya, kurikulum merdeka itu 347 tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Nanti itu ada lagi satu lagi. Merdeka pada madrasah. Ini kita jadi punya. Ini kita harus tahu. Jadi lamun pertama jadi udah harus ada tapi kita tahu aturan mana. Kita kan mau praktek karena melaksanakan katanya mana dasarnya. Ini mananya. Jadi kita makanya kali ini saya memang sudah komunikasi. Kalau bisa ada waktu kita satu walaupun tidak lama tentang regulasi yang ada di madrasah. Ya ini yang utamanya ini. Ya ini aturan utama yang kita ini tentang implementasinya. Oke, kemudian nah ini kita, nah sekarang kita punya dua. Yang kedua ini. Nah yang kedua, SK Dirjen Pedis juga 211/2002 tentang CP, capaian pembelajaran bahasa Arab dan PAI sebagai pengganti KI kalau dulu. Pengganti itu. Kita di sini jadi nanti silahkan nanti pulang ke rumah buka laptop atau buka HP cari di Google. Insya Allah kalau ini nggak bakal dolar dulu kayak ini ya, asal jangan sadis saja. Jangan nanti ketiknya 32113 itu nggak bakal ada. Dan insya Allah bakal ketemu tapi yang lain. Jadi ini aturannya 347 dan 3211. Nanti kita di mana? Ya. Supaya kita tahu, oh ini berarti nanti supaya kita tahu nanti materi atau buku yang kita miliki masih ada enggak? Kita lihat di situ. Karena kalau diperhatikan, jadi masih ada KI atau yang di kurikulum 2013 masih dipakai di kurikulum merdeka. Kita baca ini nanti ya. Tinggal searching saja. Ya. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa masalah ini termasuk yang umum dulu tahun 2002. Tapi harus pakai internet memang konten. Sudah pernah disampaikan bahasa di grup. Jadi kalau mau ini CP PAI, CP Akidah Arab, CP tentang IPA, PKN ada di situ. Tinggal buka sekarang sebenarnya. Jadi kita harus paham ini, ya, paham ini. Kemudian kurikulum disederhanakan. Nah, kurikulum merdeka ini lebih sederhana, lebih fleksibel sehingga selaras dengan manajemen kemandirian madrasah. Lebih fleksibel tadi. Ya. Ibu Dr. Tati Rahayuningsi MPD, pangkat golongan pembina utama 4D, tempat tanggal lahir Banyumas 6 Januari 1969, tempat kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, jabatan pengawas SMD ya Bu. Ya. Ini yang saya kagum dari prestasi beliau. Yang pertama pengawas terbaik tingkat nasional tahun 2018. Yang kedua ini yang lebih hebat lagi Bu, karena saya belum pernah ke sana. Peserta terbaik latihan pengawas di Thailand Bangkok. Ini alhamdulillah mudah-mudahan ilmunya nanti bisa ditularkan ke kita semua ya. Yang minimal bisa ke Bangkoknya. Yang ketiga penulis buku dan jurnal bertaraf internasional. Karir beliau yang pertama
tim tata kelola sekolah tingkat nasional. Kedua, asesor program sekolah penggerak tingkat nasional. Tiga, asesor uji kompetensi guru dan kepala sekolah tingkat nasional. Dan yang keempat, narasumber nasional bagian literasi. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kalian. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan implementasi kurikulum Merdeka dapat kita dapatkan langsung dari sumbernya. Kepada yang hormat Ibu Dr. Tati Rahimi CPD, waktu dan tempatnya dipersilakan. Apabila mau ke depan, mau ke bapak-bapak sebelah sana juga dipersilakan. Ya, mengerti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan kerja saya, Bapak Pengawas dan Didu MDD, yang saya hormati para kepala sekolah yang hari ini mudah-mudahan hadir semua ya Pak ya, serta Bapak Ibu guru hebat. Saya senang sekali, saya bangga sekali bisa bertatap wajah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi inspirasi untuk guru hebat yang ada di ruangan ini. Terima kasih ya Bapak Ibu, dan sudah disampaikan visi saya. Pengalaman kata saya enggak ada ya. Pak saya tak jatuh cinta, tak jatuh cinta maka tidak berjodoh. Mudah-mudahan materi saya ini bisa tuntas Pak, karena saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya akan banyak praktik. Tapi saya lihat kok pesertanya tidak, yang bawa laptop ini tidak ada ya, gitu ya. Nah, jadi nanti praktiknya bareng-bareng Bapak Ibu menyemangati, menyimak maksud saya. Nah Bapak Ibu, kunci utama adalah literasi. Saya bisa seperti ini karena saya rajin menulis Bapak Ibu ya. Saya sampai golongan 4D karena rajin menulis, karena tulisan saya sampai bisa ke Thailand. Sekolah gratis ilmu pengawasan 1 tahun di Thailand, semua ditanggung oleh pemerintah. Karena apa? Karena menulis Bapak Ibu. Ya. Karena menulis juga, saya menyelesaikan program doktor hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Nah, dokter saya adalah lulusan tercepat yang ada di Pakuan dengan durasi masa studi 2 tahun 8 bulan. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Jurnal saya yang insya Allah bulan depan terbit adalah jurnal Scopus yang dialihbahasakan dalam 15 bahasa secara internasional. Nah, ini sedikit ya, mudah-mudahan terinspirasi karena saya sudah tidak muda lagi, usia saya sudah menginjak 54 tahun, tapi semangat belajarnya melebihi Bapak Ibu yang masih muda. Baik, ini ya, karena ini bukan laptop saya, tapi salah ini ya. Mana operatornya? Operatornya tadi Pak siapa ya? Pak Denny. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Hari ini sejatinya saya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sampai pada pengelolaan nilai rapor yang ada di kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan tuntas. Tapi seandainya tidak tuntas kan jadi Bapak Ibu penasaran. Nanti mengundang saya ke sekolah Bapak Ibu gitu ya. Ini gimana Pak, ini karena belum laptop saya pegangannya kan beda. Ini. Oke, itu Pak, minta tolong materi yang ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa yang abadi ini yang tidak abadi adalah perubahan. Saya ingin bertanya dulu nih pada Bapak Ibu guru hebat. Kenapa sih disebut kurikulum Merdeka? Kenapa Bu? Kenapa Merdeka? Merdeka itu adalah sebuah akronim dari alur pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu. M-nya itu singkatan dari mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu mengenal apa itu assessment diagnostik, formatif, pembelajaran diferensiasi, apa itu CP, diawali dari mulai dari diri sendiri. Dari mana kita memulainya? Dengan cara membaca di internet, bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Ya? Nah, kemudian huruf E-nya ada yang bisa dinilaikan berkolaborasi dengan mapel yang lain. Di situ Bapak Ibu tumbuh metode pembelajaran dengan menggunakan STEM.
berkolaborasi antara mata satu dengan mata yang lain. Materinya adalah kontennya, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Materinya tentang teks prosedur. Di situ teks prosedur membuat nasi goreng. Nah, guru, misalnya nih, guru seni budaya. Jadi komputasi itu bukan hanya Sebelah. sudah bisa nulis, bukan saja pintar nulis, tapi itu pengetahuan dan keterampilan termasuk sikap kesatuan. Mungkin dulu nggak bisa nulis dia. Itu di kurikulum Merdeka. Bangkrut ada pedagang pulpen kayak. Ya. Kemudian madrasah dapat memilih. Nah ini 2 tahun sekarang ya. Pertama tahun kemarin 2223 mulai kita tetap kurikulum 2013 ya, dan standar isi, standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah yang memberi kewenangan madrasah dalam kreasi dan inovasi dalam membuat kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Jadi kita sebenarnya sudah dari dulu ya, diberi kewenangan. Hanya lagi-lagi kita malas mengembangkan prinsip ayaran pamer pemerintah dari sakit itu nanti. Nah, sebenarnya dari dulu kita sudah seperti itu. Hanya memang sekarang ada beberapa kritikan untuk kurikulum Merdeka ini. Karena kurikulum Merdeka ini memang berangkat dari satu permasalahan tentang pendidikan di kita di Indonesia. Itu maka muncullah kurikulum itu. Kemudian 2 pada saat kurikulum Merdeka dan standar isi dan cara berjalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini pilihan alternatif pertama. Nanti kalau kita membahas komnya ketemu itu yang sangat sederhana. Orang tahu pamer pemerintah itu ternyata tidak ada kreasi dari kita. Ya, itu. Kemudian, tapi di sini pemerintah memiliki kewenangan berdasar bukan kreasi inovasi dalam menggunakan kurikulum di masing-masing. Jadi silakan. Otonomi pendidikan madrasah dan di madrasah sudah sangat dikenakan jauh hari sebelumnya, terutama mulai kurikulum 2013. Ternyata hasilnya memang masih seperti itu. Dalam madrasah besok, maka silakan kembangkan. Ini hanya memberi suplemen saja. Karya yang dibuat hanya suplemen saja, silakan kembangkan oleh madrasah. Tapi lagi-lagi masih tetap beragam itu mereka nanti kita tidak seperti minimal ada di tahap kedua. Sedang kita dari pemerintah kemudian kita adopsi, kita adaptasi dengan kebutuhan yang ada di madrasah masing-masing. Oke, 13 di madrasah, 13 ini tradisi sama yang RA, kemudian kurikulum RA ada berdasar yang ini yang ya, ini sama, jadi saya pikir kan yang terus di madrasah yang mungkin akan berakhir di 2026, 2027 berarti sudah dapat kali ya. Karena kalau nanti 2004-2005 diberlakukan, berarti 3 tahun kesananya. Pertama, tradisi dan cara pelajaran selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, tetap kita mengacu kepada Kemendikbudristek. Ada 4 kemarin, ya. Tuh, kemarin berarti LA 1 dan 4, MI kemarin nih yang sudah melaksanakan. Berarti sekarang yang sudah melaksanakan itu 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Daerah Cianjur yang tadi sudah begitu. Ya, tahun sekarang ini. Ya, yang lainnya masih tetap 2013. Tahun kedua sekarang. Ya, tahun sekarang berarti kedua sudah yang di Bogor baru kelas 1. Oh yang lain sudah 2 tahun. Kita rata-rata di tahun 2002-2023 yang di madrasah itu. Jadi tahun kedua sekarang. Tahun ketiga, nah, berarti sudah semua. Berarti nanti tahun 2005, 2006 sudah semua tuh. Tapi kita harus Bogor tetap nanti akan 2006-2007 baru semuanya tuh dari kelas 1 sampai kelas 12. Kita undang beberapa narasumber untuk belajar, kemudian dia ajukan. Kenapa? Karena nanti di sana ada beberapa item yang diisi. Saat kita mengajukan di emis, yang kecil ya. Emis yang adanya dari PNUM. Termasuk yang terutama adalah rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten. Itu. Di Mandiri kita yang ini sudah siap, duit toba.
siapa takut gitu kan. Itu mandiri. Ya. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pembelajaran tingkat satu pendidikan sesuai visi misi tujuan dan keharusan madrasah. Ya. Ini persiapannya, menerapkan beberapa bagian dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Ya, kita di madrasah khususnya kita dibenarkan. Kita menerapkan bagian-bagian terpenting di kurikulum merdeka, tapi tidak mengganti kurikulum. Artinya, sebenarnya kemarin kita punya kesempatan diberi kewenangan untuk memakai beberapa prinsip dari kurikulum merdeka, tapi tetap kurikulumnya adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan KOM. Sebenarnya kita boleh seperti itu kemarin itu pelajaran yang konsekuensi. Kenapa? Karena kewajiban minimal 30% dalam setahun diterima minimal 3 dalam setahun, maksimalnya 4 ya. Itu. Kemudian yang kurikulum merdeka dengan mengembangkan perguruan pendidikan ini anak-anak inilah yang sekarang tahun ini mulai ini dari Kementerian Agama. Nah, madrasah dapat mengatur jam mingguan, ini jam pelajaran diatur oleh pusat per tahun, bukan per minggu, jadi per tahun. Ya, per tahun di Amal Pusat ada 72 ya, 2 semester. Nanti bisa per 2 mingguan atau per 2 minggu atau 3 mingguan atau bulanan. Atau bahkan secara blok materi pertimbangannya untuk efektivitas pembelajaran dan ujian serta pembelajaran. Jadi nanti ini ya, silakan. Dan target CP yang pada 1 tahun bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita berkuliah sistem SKS ya, diselesaikan tidak dalam waktu 1 tahun. Yang penting anak tercapai. Kemudian di sini ada ini kita KPI ini, dan ini yang mata pelajaran ini dan prakarya. Ya, cuma nanti di kurikulum merdeka informasi atau pemerintah menetapkan kurikulum minimum prinsip pembelajaran dan asesmen madrasah dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi misi dan sumber daya yang tersedia. Jadi ini lebih leluasa di sini ya. Tapi juga ada beberapa penekanan yang sudah memang sangat praktis, sangat teknis di kurikulum merdeka ini dibanding dengan kurikulum 2013 apalagi kurikulum sebelumnya. Dan yang kedua, madrasah dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Nah, ini kaitannya dengan CP, jadi kebutuhan siswa. Jadi budak anu can bisa berarti can butuh ya tuh siswa. Katakan dalam budak can bisa can hafal rukun sholat sampai can terus ke tinggal itu tinggal kedua. Kamu bisa kan? Kamu bisa sholatnya kan lanjutkan kepada CP berikutnya. Kalau belum bisa jangan dulu dipindahkan. Tapi asal aku terdengar itu aku sholatkan bisa. Gitu. Hanya tidak tahu ya benar atau tidak itu aja permasalahannya. Kenapa biaya orang DPP-nya 8? Tapi sholat pas tahun cek kalau lama cari ada cari dulu deh. Kalau lama istilah tadi.